Jemaat Tuhan, kehidupan dalam kerajaan Allah merupakan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kehidupan dalam kerajaan Allah tujuannya hanya satu, memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Bapa di surga hanya rindu ketika semua yang Dia ciptakan, saatnya orang yang Dia kasih untuk menikmati ciptaannya datang hanya berkata, Tuhan terima kasih buat semuanya. Orang-orang yang datang kepada Dia hanya mau berkata bahwa terima kasih buat semua yang Kau sediakan bagiku. Itu. Dia mau dimuliakan. Surga tidak pernah sepi dari pengagungan kepada Allah. Kalau saudara tidak memuji menyembah Dia, surga tidak pernah sepi. Amin. Tapi kalau saudara datang pagi ini menaikkan pujian, syukur, pengagungan kepada Dia, itu satu kehormatan Dia kasih kepadamu. Amin. Saya bangga jadi seorang worship leader yang Tuhan izinkan untuk berdiri di mimbar memuji Tuhan. Alkitab penuh berisi catatan bagaimana umat Allah menyembah Dia. Dari zaman ke zaman, bangsa Israel, umat kepunyaan Allah, selalu rindu datang menyembah Dia. Kalau hari ini engkau datang menyembah, engkau bagian dari orang-orang yang Tuhan rindukan. Saudara boleh baca kitab firman Tuhan, saudara menemukan bangsa pilihan Tuhan. Ada tempat, ada kesempatan, mereka atur mezbah untuk menyembah Dia. Dulu gak ada musik seperti ini. Tapi Tuhan taruh musik dalam hati mereka untuk selalu menaikkan alunan musik pujian bagi Dia lewat suara mereka. Belum ada musik selengkap ini. Tapi kecapi rebana menjadi pujian, menjadi musik yang indah untuk mereka alantungkan kepada Bapa di surga. Kitab Mazmur mencatat sebuah kerinduan Tuhan, di situ isinya adalah pujian dikhususkan bagi Dia. Mau Daud, mau Musa, mau siapapun, mereka tulis pujian buat Tuhan. Saudara bisa bayangkan, coba bayangkan sejenak, dalam sebuah keheningan ketika engkau menaikkan ucapan syukur kepada Dia, engkau gak melihat Dia dengan mata, tapi kita hidup karena percaya. Amin. Sekali waktu engkau akan melihat Dia, ketika engkau kembali, dan engkau akan melihat suasana pujian penyembahan, engkau akan melihat suasana pengagungan kepada Dia. Kenapa begitu percayanya Yohanes? Karena saya mengimani itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ketika engkau menaikkan pujian kepada Bapamu yang mungkin engkau tidak lihat, tetapi ucapan syukur, pujian, pengagungan itu, ketika itu lahir dari hatimu, maka Dia Bapa yang tersembunyi yang mungkin engkau tidak melihat akan hadir menyapa engkau, akan hadir memberikan sentuhan kasih-Nya buat engkau. Saudara percaya ibadah ini tidak sia-sia? Amin. Saudara percaya bahwa saudara pulang dari ibadah ada berkat yang saudara terima, amin. Bukan hanya firman Tuhan, tetapi sepanjang ibadah dilakukan, engkau harus menikmati kehadiran Dia. Mereka yang ada dalam firman Tuhan yang mencatat dalam kitab Mazmur siapapun dia, mereka tahu betapa rindunya Tuhan ketika Dia merindukan anak-anaknya datang menyembah Dia. Ketika Dia merindukan orang-orang yang datang beribadah, bukan sekedar menghabiskan waktu 2 jam. Tetapi mereka punya kerinduan waktu masuk ruangan, Tuhan aku rindu Engkau. Konsentrasi ketika engkau datang beribadah, bukan hanya melaluinya, tapi nikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah pujian, di tengah-tengah firman disampaikan. Supaya berkat anugerah itu tercurah buat engkau.
Yang setuju bilang amin. Kenapa Tuhan begitu bangga dengan pribadi yang namanya Daud? Saya sepanjang saya berkhotbah, saya nggak tahu, tapi itu seorang pribadi yang menginspirasi dalam pujian saya maupun dalam khotbah-khotbah saya. Kenapa? Tuhan begitu mengagumi seorang pribadi yang namanya Daud. Karena dia orang yang selalu melekat sama Tuhan. Karena dia orang yang selalu datang kepada Tuhan. Yang selalu menyenangkan Tuhan dengan hidupnya. Saat saya diambil kesempatan untuk bisa menjadi seorang worship leader, saya hanya minta satu, Tuhan, orang lain punya kepintaran dalam banyak hal. Orang lain punya titel yang banyak, saya nggak punya apa-apa. Mungkin saya nggak pandai seperti orang lain. Tetapi si Ambon Hitam ini punya suara bagus kalau bernyanyi. Akui. Lalu ketika saya ada di Jakarta, saya bingung gitu. Ijazah nggak punya, mau bersaing dengan orang-orang yang punya semua titel di atas, gimana caranya. Tapi ada hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk berkata seperti ini. Saya pakai suara kamu. Dengan suaramu, engkau akan melihat bukti nyata, mujizat Tuhan menyertai perjalanan. Saya ulang-ulang di situ. Kenapa? Solo itu satu kenangan yang paling indah, kota Solo. Solo itu tempat di mana saya dibentuk di situ. Bentuk bukan jadi orang yang kerja dengan bagus, bukan. Bentuk jadi orang yang gembel di situ. Tidur di emperan toko. Tapi di titik itulah Tuhan angkat yang namanya Yohanes Watimena. Hanya dengan bilang gini, saya mau pakai suaramu. Saya mau tunjukkan bahwa dengan modal suaramu, ketika engkau berikan suara itu bagiku, aku akan bawa engkau untuk melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Itu beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu. Kalau hari ini saya bisa berdiri, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu, dengan suara Ambon yang manis ini, Tuhan buktikan nyata itu dalam kehidupan saya. Saya bisa pergi kemana saja hanya untuk naikkan pujian pengagungan bagi Dia. Tahu kisah Daud itu? Pak Gembala selalu bawa itu kisah tentang Musa. Kita pun semua bawa tentang Daud, tentang pribadi Daud. Orang yang gak ada apa-apanya. Tapi hanya hati yang mau menyembah Tuhan. Amin. Hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Yang Tuhan bawa dia ke the next level berikutnya. Bahkan sampai menjadi raja. Kita gak pernah tahu apa yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Apalagi yang masih muda dalam ruangan ini. Tapi ketika engkau beri hidupmu, ketika engkau kasih hidupmu, maka Tuhan akan pakai itu. Ingat kita kisah Musa. Waktu Tuhan tanya apa yang ada padamu. Musa bilang aku gak ada apa-apa, hanya ada tongkat di tanganku. Tuhan bilang itu cukup untuk aku menyertai engkau. Dia gak pandai bicara. Pertanyaan yang sama, kalau Tuhan tanya hari ini, yang mana engkau suka mengeluh, engkau bilang saya gak ada apa-apanya. Engkau selalu bilang siapa saya gak berharga, saya gak tahu apa yang akan terjadi buat masa depan saya. Pertanyaan yang sama, apa yang ada padamu, itu yang akan Tuhan pakai. Musa pimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Hanya dengan tongkat. Dia buat mujizat di depan banyak orang. Jangan pernah mengecilkan hidupmu. Hidupmu itu berarti di hadapan Tuhan. Amin. Engkau tidak akan pernah sia-sia datang beribadah setiap minggu. Itu bukan sebuah rutinitas. Tetapi itu sebuah pengalaman hidup untuk engkau melihat potensi besar yang Allah ingin pakai dalam hidupmu. Pegang itu. Sekalipun kita disewan.
Tapi kita bisa jadi saksi yang besar dan berdampak buat daerah yang lain. Kok amin yang kecil? Sekalipun saya oma, saya opa di Sewan, tapi saya bisa jadi saksi yang besar buat banyak orang. Amin. Tengok kiri kanan bilang gini, Tuhan taruh potensi yang besar dalam hidupmu. Jadi jelas ya Bapak Ibu, pujian dan penyembahan harus menjadi bagian dari kehidupan orang percaya, dari kehidupan kita. Jangan hanya 2 jam di gereja. Itu nggak cukup. Amin. Di rumah, di tempat kerja, di mobil, di motor, pakai mulutmu untuk puji Tuhan. Pakai mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Bukan kata-kata binatang yang keluar. Saudara tahu binatang? Ya udah. Bukan itu, tapi pujian pengagungan. Amin. Kan dari mimbar ini saya bilang kalau lagi berantem sama suami dan istri, enak banget nyanyi. Ngapain gua habiskan energi untuk berantem? Amin, Jen. Tapi puji Tuhan, sambil masak ikan kuah, sambil masak sayur lodeh, daripada istri kurang ajar, suami kurang ajar, ganti dengan kata pujian. Kok nggak ada yang bilang amin? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Daripada madu di tangan kananku, aku tak tahu apa yang akan. Aduh, hafal banget tuh ibu-ibu. Halo. Jadi mari pakai pujian penyembahan itu harus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita. Jangan hanya di gereja 2 jam, itu nggak cukup. Lakukan dimanapun aktivitasmu berada. Amin. Karena melalui pujian dan penyembahan, kita dapat menghampiri takhta Allah. Siapa bilang di kendaraan engkau tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan? Siapa bilang di atas motor engkau nggak bisa menikmati kehadiran Tuhan? Bisa. Nggak tutup mata juga kali. Amin. Daripada lihat macet terus marah, mendingan bernyanyi dalam mobil. Bernyanyi saat nyetir. Amin. Disitulah engkau menghadirkan. Hadiratnya memenuhi engkau. Hadirat Tuhan ketika engkau menikmati kehadirannya, dia merubah sampai ke titik-titik yang mungkin engkau bilang gini, mana mungkin. Tapi Tuhan bisa lakukan. Bukan hanya di dalam, termasuk di luar. Pun dia bisa rubah ketika engkau datang memuliakan dia dengan hidupmu. Yang tadinya senyumnya, tapi ketika engkau bangun hubungan dengan Tuhan akan berubah. Tengok kiri kanan bilang gini, senyumku baru nih. Loh, hal itu bisa Tuhan lakukan. Amin. Tuhan bisa buat gini, kehidupan hari-harimu akan menjadi dampak yang besar ketika engkau tahu rahasia ini. Ketika engkau bangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa Daud itu sangat berdampak dari zaman ke zaman sampai hari ini. Bahwa Tuhan bilang gini, aku akan mengembalikan pondok Daud di akhir zaman ini. Kenapa? Karena Tuhan rindu sebuah hubungan dengan umatnya. Karena Tuhan rindu ketika Bapak Ibu datang, itu kerinduan dia. Lalu ketika dia menemukan engkau datang dan engkau berkata, beri syukur, beri puji. Itu menjadi hal yang terpenting bagi Tuhan. Karena dia melihat umatnya datang dengan hati yang rindu kepada dia. Itu yang membuat Tuhan suka dengan pribadi Daud. Itu
suka ketika Tuhan menemukan anak-anaknya duduk di kursi, bukan ngegosip, bukan pikiran kemana-mana, tapi ambil keputusan, konsentrasi, katakan, Bapa, hari ini aku datang kepada Engkau. Bapa, aku beri hidup buatmu. Bapa kenal hatiku. Bapa tahu pergumulanku. Hanya dengan tetesan air mata, tanpa ungkapan panjang dan lebar. Tapi aku ungkapkan hatiku bahwa aku merindukan Engkau. Itu yang terbaik. Engkau pulang ruangan ini. Bukan lagi engkau bukan tidak ada masalah. Tapi engkau bilang gini, bersama Tuhan, bersama dengan Bapakku, aku dapat mengatasinya. Catat Bapak Ibu. Catat baik-baik. Pujian dan penyembahan merupakan kunci bagi orang yang percaya untuk mengalami kuasa Tuhan. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Puji Dia. Waktu engkau mengalami tekanan, kau usah lari kemana-mana. Masuk kamar, puji Dia. Bilang, Bapak, aku datang. Bapak, aku datang dengan segala problem masalah kehidupanku. Yang aku tahu, aku datang kepada Sang Pencipta hidupku. Dan aku harus puji Engkau. Segalanya bagi Engkau. Mengapa? Slide berikutnya. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Ya, karena kita diciptakan untuk menyembah Dia. Makanya kita harus memuliakan Tuhan. Saya catat di situ, kejatuhan manusia ke dalam dosa telah mengakibatkan putusnya hubungan antara manusia dengan Bapa. Akibatnya, manusia tidak lagi menyembah Tuhan yang benar, bahkan sebagai gantinya mereka menyembah ciptaan Tuhan, baik itu benda atau makhluk lain. Akibat daripada manusia jatuh, mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah apapun yang ada. Hanya karena kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ketika mereka tidak tahu penyembahan yang sesungguhnya, maka banyak orang mengambil langkah menyembah ciptaan Tuhan. Betul apa betul? Siapa yang di sini kalau lewat lihat pohon besar takut lewat? Siapa yang di sini lihat ada batu, lalu ada sesajen, lalu hormat, permisi. Betul apa betul? Seringkali kita lupa bahwa Dia layak menerima sembah kita. Hal apa yang membuat itu terjadi? Tentu, Bapak Ibu dengar baik, pasang telinga ke depan, lihat saya. Waktu iblis jatuh dalam dosa, waktu iblis jatuh dari kesombongannya, Tuhan buang dia di dunia ini. Dia masih tetap merindukan untuk dipuji. Dia masih tetap merindukan disembah. Karena di surga dia mau supaya dia tidak mau hanya Tuhan saja, dia juga mau disembah. Apa yang dia lakukan waktu dia dicampakkan di dunia ini? Dia lihat manusia, orang yang Tuhan ciptakan adalah orang yang selalu mau rindu datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia ambil kesempatan momen itu. Makanya ketika ada pohon yang menakutkan bagi manusia, dia hampiri pohon itu. Lalu dia tunggu manusia lewat. Permisi. Iblis bilang, terus. Lewat kuburan ada yang takut? Permisi. Aduh, langsung bulu kuduk. Iblis ambil kesempatan tinggal di situ hanya untuk mendapatkan penyembahan dari saudara. Itu dia. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tahu bahwa kita diciptakan khusus, kita orang-orang spesial, berarti Tuhan bilang gini, engkau layak untuk datang kepadaku. Engkau bukan harus datang kepada si iblis itu, tapi datang kepada Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak menyembah sesuatu. Catat itu baik-baik. Kalau tidak menyembah Allah, ya pasti mereka menyembah sesuatu yang lain. Jadi setiap kita, dengar, Bapak Ibu punya naluri untuk datang menyembah. Jangan pakai kesempatan itu untuk engkau menyembah yang lain selain Yesus. Selain Dia Tuhan. Amin. Kalau engkau rindu menyembah, bilang, Bapa, aku rindu menyembah Engkau.
Bukan datang kepada dukun lalu sembah-sembah dukun. Bukan datang ke orang pintar lalu sembah-sembah orang pintar. Dia layak. Dia layak untuk menerima sembahmu. Amin. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik, dimulai dengan Tuhan memulihkan hubungannya dengan setiap kita. Saya bersyukur, kita harus bersyukur bahwa Yesus memulihkan itu semua. Tuhan memulihkan itu semua. Dia tahu bahwa ketika manusia merindukan penyembahan, ketika manusia salah melakukannya, dia tidak ingin manusia menyembah iblis. Dia tidak mau saudara menyembah patung atau pohon, tapi dia mau engkau kembali datang menyembah dia. Dia yang memulihkan itu. Tuhan yang memulihkan hubungan itu. Saya teringat ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Ujung dari pembicaraan itu hanya satu tujuan Tuhan. Bahwa dia mau kita kembali menyembah Bapa. Saking Tuhan rindu umatnya datang menyembah. Perempuan pelacur ini, Tuhan sampaikan berita yang terbaik buat dia. Kenapa Tuhan tidak sampaikan kepada orang profesor atau dan segala macam? Karena Tuhan tahu ada banyak dari kita bergumul dengan kehidupan. Ada banyak dari kita bergumul dengan setiap dosa. Tetapi Tuhan datang kepada orang-orang itu. Dengan satu tujuan Tuhan bilang gini, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Yesus yang sampaikan itu kepada perempuan itu. Dialah jembatan sebagai pemisah antara jurang maut itu, manusia dan Allah. Makanya kita kembali melalui jalan salib itu. Kita menempuh tujuan datang kepada Bapa untuk menyembah dia. Enggak ada yang bilang amin. Amin. Ayo, kita spesial, kita berharga. Kita bilang gini, bukan hanya Daud, saya juga. Saya harus bisa ambil sebuah keputusan untuk menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, yang menyembah dia dalam hidup saya. Dua hal, mengapa kita memuliakan Tuhan? Boleh ditunjukin? Yang pertama di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Sebab Tuhan telah menciptakan segala sesuatu menurut kehendaknya. Maka, apa disitu dikatakan? Ia layak. Amin. Tuhan layak menerima apa? Puji-pujian dari kita. Apalagi dia layak menerima apa? Hormat dan kuasa. Dia layak Bapak Ibu. Bukan batu, bukan pohon, bukan iblis. Tapi Tuhan layak. Waktu engkau duduk, engkau menyenangkan dia, engkau memuji dia, menyembah dia. Dia layak untuk menerima itu. Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kemuliaan, dan puji-pujian. Jadi ketika Bapak Ibu datang, Bapak Ibu duduk memuji menyembah dia, dengar baik. Karena engkau sedang melakukan satu tindakan untuk memuliakan dia. Kenapa? Karena dia layak untuk menerimanya. Dia layak untuk menerima pujian yang keluar dari mulutmu. Dia layak menerima setiap pujian penyembahan yang keluar dari hidupmu. Tangkap itu baik-baik. Supaya setiap minggu engkau datang, engkau bukan rutinitas datang beribadah. Tapi engkau sedang melakukan satu kerinduanmu kepada dia. Karena dia layak. Layaklah segala sujud dan
Sebab layak dia layak disembah. Amin. Yang kedua, untuk apa Tuhan menciptakan kita? Itu pertanyaannya. Yesaya 43 ayat yang ke-7 berkata begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Artinya Bapak Ibu, yang kedua, kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kalau yang pertama, karena dia layak menerima pujian. Yang kedua, kita orang yang diciptakannya harus memuliakan Tuhan. Amin. Kemanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau harus memuliakan Tuhan. Hadirkan kasih dan kemuliaannya buat banyak orang. Pegang ini baik-baik dalam kehidupan Bapak Ibu. Bahwa ketika kita datang di tempat ini, kita tahu bahwa dia layak untuk menerima segala pujian. Supaya engkau datang tidak dengan sia-sia. Yang kedua, Tuhan mencari engkau. Tuhan mencari Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Agar dia mendapatkan kemuliaan. Dia mendapatkan pujian hormat dari Bapak Ibu. Amin. Saya suka mendengar yang namanya Pak Kris Manusama ketika dia berkhotbah. Pak Kris bilang seperti ini. Ketika Tuhan bawa engkau dalam pemulihan hidupmu. Ketika tadinya engkau adalah orang yang biasa-biasa. Tapi kalau hari ini Tuhan berkati hidupmu. Kalau hari ini engkau ada dan engkau melihat berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu. Bahwa Tuhan menyertai rumah tanggamu. Artinya, dengar Bapak Ibu, kita berhutang sama Tuhan. Kita berhutang penyembahan kepada Tuhan. Itu sangat berkesan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Saya imani dengan sungguh. Seringkali kita lupa kalau kita ini orang-orang yang berhutang sama Tuhan. Seringkali kita ketika Tuhan pulihkan kita, Tuhan pulihkan ekonomi kita. Waktu engkau masih belum ada apa-apa, engkau nyembah begitu dengan sungguh-sungguh, engkau datang aktif ibadah, engkau tepat waktu, engkau bahkan baca Alkitab, bahkan setiap home engkau datang, bahkan engkau dengar firman, engkau tulis, engkau catat. Tapi ketika engkau diberkati, engkau lupa. Lalu engkau bilang, Tuhan kenapa? Lupakah kita? Bahwa waktu engkau dalam kesusahan, engkau begitu rindu sama dia. Tapi waktu Tuhan pulihkan engkau, apakah engkau tetap merindukan dia? Di titik inilah kita berhutang sama dia. Amin. Kita harus sadar setiap saat, bilang pada dirimu, saya masih punya utang sama Tuhan. Bahwa saya harus datang untuk menyenangkan dia. Saya harus datang untuk melepaskan kerinduan kepada dia. Amin. Mari sama-sama kita menyadari ketika kita setiap minggu datang beribadah. Biarlah poin-poin ini menjadi ingat-ingatan buat kita. Bahwa Bapa merindukan engkau. Jangan terlalu lama di luar. Yang sudah lama tidak bergereja datang. Ayo ambil bagian dengan saudara seiman. Biar kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita bertumbuh sama-sama dalam ibadah ini. Yang percaya katakan amin. Tundukkan kepala sama-sama.